jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu anugerah dan sukacita yang luar biasa, kita masih dapat berjumpa kembali dalam ibadah online GPPS Palu hari ini. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Berikut perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian dan membaca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah berlangsung. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. Shalom. Hari ini pagi hari ini kita semua berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Yang lebih lagi dan lebih lagi bagi Raja kita yang dahsyat dan berkuasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk kita boleh meninggikan, mengagungkan Allah kita yang dahsyat dan berkuasa. Mari kita siapkan hati kita dan kiranya biarlah Allah berkarya dan bekerja atas kita semua pribadi lepas pribadi saat ini. Kami ingin mengenal-Mu lebih lagi ya Tuhan. Sebab kami sungguh merasakan akan setiap kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat
tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku saja jemaat Tuhan bangkit berdiri. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Kami tinggikan Kau ya Tuhan, kami muliakan, kami agungkan nama-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang hidup. Kami beri pujian hanya bagi-Mu, kami beri penyanjungan bagi-Mu, kami beri penghormatan hanya bagi-Mu, hanya bagi Yesus. Pujian kami, pengagungan kami, penghormatan kami hanya bagi-Mu, hanya bagi Yesus Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang perkasa, Raja damai bagi kami, penguasa tunggal hidup kami, Allah yang kami percayai, hanya Yesus Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu.
terbaik, yang terbaik bagimu, bagimu. segenap hatiku, Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Sekali lagi, mari katakan ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik hanya bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku, segenap hatiku. Oh, oh, dan segenap jiwaku. Berikan tepuk tangan suara-suara bagi Allah kita. Yang terbaik hanya bagi Tuhan, yang terbaik bagi Raja kita, yang terbaik bagi Juru Selamat kita. Inilah kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Yang terbaik dari kami. Kami mau persembahkan hanya bagi Engkau. Sebab hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak dimuliakan. Hanya Engkau Allah yang layak diagungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, kami rindu untuk berbuat bakti lewat pujian pengagungan kami. Mari Bapa, Engkau hadir di atas puji-pujian kami saat ini. Kiranya Allah Roh Kudus melawat kami tanpa terkecuali. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun, serta dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami katakan hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari dari tempat duduk kita masing-masing, kita bergerak, kita menari bagi Tuhan, menyatakan bahwa Allah kita sembah. Dia adalah Allah El Shaddai bagi kita semua. Jangan kita takut, jangan kita bimbang, dan jangan kita cemas. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, besar, Dia besar, El Shaddai, dan mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus
ku cemas. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Memberkati. Mari bersama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Tiada Allah El Shaddai bagi kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Tak usah ku cemas. sebab Dia memberkatiku. Berkatiku. Mari bersama-sama katakan El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Besar, Dia besar. El Shaddai. Lihat El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, Melimpah. El Shaddai. Berkatnya Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Haleluya. Boleh tengok kanan kiri Bapak Ibu sekalian? Haleluya. Ada sukacita di sana? Ada sukacita di sana? Ada sukacita di hati kita semua? Amin. Yang bersukacita sekali lagi mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita merayakan kemenangan yang Tuhan telah beri bagi kita semua. Sebab Dia adalah Allah yang tak tertandingi dengan apapun dan siapapun di dunia ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, semua katakan tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran?
kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah kami yang hebat. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Selamat datang seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di luar, yang ada di rumah mengikuti secara live streaming maupun online. Tuhan Yesus memberkati. Juga bagi saudara yang ada di kota-kota yang lain dan juga yang ada di negara yang lain yang terus dengan setia mengikuti live streaming maupun juga online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi ataupun dalam pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan jika yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan boleh berdiri sebentar. Jika ada yang baru pertama kali hadir ada di dalam ruangan maupun di luar. Tidak ada, baik. Kita akan menyambut saudara kita yang berulang tahun dan kita akan doakan. Yang saya sebut namanya dan hadir silakan berdiri untuk kita doakan. Tony Pranata, Wahyu Ruslam, Farni Pole, Tinawati, Margareta Pakaya, Patrick Mart Susanto, Laura Margaret Gogali, Ratna Malaha, Yul Sinceh Tampai, Natasha Potuda, Mayvila Gloria Nanlui, Rani Ruanlik. Ada yang hadir? Ya, baik, kita doakan saudara-saudara kita yang hadir, silakan berdiri. Ada? Puji Tuhan. Ya, di luar juga ada? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih untuk tambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan, kiranya membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya, sehingga kiranya berkat Tuhan turun atas mereka, memberkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Dan tuntunlah mereka melalui Roh-Mu yang kudus, mencapai semua rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas mereka, daripada segala yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan semua dari kehidupan mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan penuhkan damai, sejahtera, sukacita surgawi, dan mereka boleh menjalani hidup mereka bersama dengan Tuhan dan mencapai seluruh rancangan-Mu. Terpuji nama Tuhan, buatlah berhasil segala yang dikerjakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Dan kita lanjut memuji Tuhan. Puji nama Tuhan kepada jemaat Tuhan. Kembali saya jemput kita sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Kami bersyukur ya Allah. Kami mau bawa korban syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tanganmu. Yesusku terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain
Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya Yesus. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa persembahan kami yang terbaik hanya Amin. untuk-Mu Tuhan. Amin. Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah-Mu yang Kau Amin. berikan bagi kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengurapi hamba-Mu dengan hikmat kebijaksanaan daripada Allah. Amin. Pengurapan Allah turun atas hamba-Mu. Amin. Bahkan apa yang hamba-Mu sampaikan bagi kami itu berasal dari Tuhan dan itu menjadi isi hati Tuhan yang akan disampaikan bagi kami semua. Amin. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kuasa kegelapan yang tidak senang dalam penaburan benih firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami di tempat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami ikat patahkan hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus biarkan tempat ini Tuhan bentengin dan tembok-tembok berapimu Tuhan. Amin. Berikan kebenaran firman Tuhan disampaikan bisa tertanam dalam hati kami dan bisa kami Amin. praktekkan di dalam kehidupan kami semua Amin. Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dan kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita yang pertama kita baca di 2 Timotius pasal 3. Mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima, kita akan baca bergantian. Saya baca lebih dulu ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua dan seterusnya. 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 1, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca. Saya baca dulu ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, ganti. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Nanti. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya sebutkan topik yang akan kita belajar, kita mau merenungkan dengan serius saat-saat ini. Gambaran jelas padahal itu ditulis kurang lebih sekitar 2000 tahun yang lampau. Sudah digambarkan keadaan masa kini yang akan terjadi masyarakat manusia pada akhir zaman. Tidak terkecuali apakah manusia secara umum, juga manusia yang adalah orang-orang percaya. Dari ayat ini bukan hanya menggambarkan manusia secara umum di dunia ini. Tapi juga tidak luput orang-orang percaya ada yang seperti ini. Makanya dari ayat yang kelima kita baca. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Siapa itu? Ya kita, orang percaya. Jadi masyarakat gereja, masyarakat orang percaya tidak luput daripada perubahan yang terjadi dari keberadaannya, jati dirinya sebagai orang percaya berubah menjadi seperti ini. Jadi ini tidak pilih siapa saja. Saya mulai dari sini dulu ya. Baru nanti saya
sebutkan topik apa yang akan kita pelajari. Apakah saudara mengamati bahwa satu demi satu perubahan yang terjadi pada diri manusia, termasuk orang percaya yang ada di sekitar kita, di rumah kita, di gereja kita, bahkan dimanapun kita berada, sudah tergenapi situasi kondisinya menjadi seperti ini? Saya selalu menanamkan, saya tidak suka jadi hakim, tapi saya suka jadi pengamat. Untuk apa? Untuk dapat mengoreksi diri sendiri, untuk dapat belajar banyak dari apa yang saya lihat, saya dengar, dan merenungkan. Dan kembali kepada firman, ternyata kebenaran digenapi. Jadi saudara, jangan kita menganggap bahwa ke depan ini baik-baik saja. Apa yang Tuhan janjikan adalah ya dan amin, itu tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Tapi kita, diri kita sendiri ini, apakah sudah mengalami satu perubahan-perubahan yang ditulis oleh firman Allah ini? Dan apakah kita bisa membaca, melihat situasi kondisi di mana kita berada, bahkan ke depan? Kalau kita bicara ke depan, itu berarti anak cucu kita, orang yang kita layani, entah dia sekolah minggu, entah dia remaja, entah dia kaum muda, pokoknya generasi muda ke depan, bahkan kita sendiri yang masih akan ke depan, tantangannya adalah ini. Tantangannya adalah ini. Kenapa bisa jadi seperti ini? Banyak faktor penyebab. Dan segala faktor bisa menjadi penyebab. Mari kita renungkan. Jadi itu sebabnya, apa yang kita lihat secara real hari-hari, mulai dari rumah kita, di tempat kerja kita, di tempat kita sekolah, di tempat kita kuliah, di tempat kita berusaha, kegenapan daripada kebenaran firman ini semakin nampak dan semakin digenapi. Nah, bagi kita yang kita bisa lihat, ada juga mungkin orang yang tidak pusing dan tidak mau direpotkan, dan tidak mau melihat dan tidak mau belajar tentang hal itu. Tapi bagi kita yang paham atau yang melihat itu, apa pemahaman kita? Sehingga kita tahu bagaimana bersikap, bagaimana bertindak sebagai langkah antisipasi dari sekian mungkin tidak usah terlalu jauh ya, terlalu jauh untuk saya ambil jauh ke belakang. Tapi kita sudah masuk kepada 2 tahun hampir ya, 2 tahun lebih atau kurang lebih sekitar 2 tahun kita berada di masa pandemi ini. Karena kita disuruh tinggal di rumah, mudah-mudahan banyak yang kita amati dari rumah. Karena dari rumah kita masih bisa keluar secara mengenal seluruh dunia ini dan segala situasi kondisinya melalui teknologi informasi atau IT. Kita semakin mengenal yang tadinya kita mungkin sibuk dengan pekerjaan kita, tapi kemudian disuruh tinggal di rumah, tidak boleh kemana-mana, dan orang mulai mengenal dunia luar dari dalam kamarnya. Melalui medsos, melalui teknologi informasi. Nah, saudara, dan apa yang kita ketahui, bahkan ditayangkan di siaran, perubahan inilah yang kita lihat. Perubahan secara menyeluruh. Ini bukan bicara perang. Orang kadang-kala hanya ketakutan dengan perang. Ini jauh lebih berbahaya daripada perang. Karena itu fisik. Yang masih orang pikir-pikir. Tapi hari kita renungkan. Ya.
Saya ingin saudara mau cari tahu sejauh mana saudara memahami masa kini. Apa yang lagi ngetren sekarang dalam berita? Apa? Apa? Ibu-ibu jawab minyak goreng. Itu bukan masalah. Yang ada doi tetap dia bisa dapat. Yang penting mau berani beli harga. Iya. Apa yang paling ngetren saat ini? Tadi minyak goreng. Sudah ada jawaban. Yang penting ada doi bisa beli. Apa itu? Apa itu? Crazy rich, orang kayak gila. Sudah tahu? Itu yang populer sekarang. Dan sudah banyak dan sudah mulai ditangkap dan diamankan. Anak-anak muda mempamerkan kekayaannya. Apakah ini masuk dalam analisa teologi etis ketika seseorang mempamerkan kekayaannya? Sasarannya yang banyak terjebak kaum milenial. Ini tanggung jawab gereja mempersiapkan kaum milenial ini yang sudah siap dirusak oleh iblis. Saya tidak berbicara merek-merek tertentu daripada hal-hal untuk ya seperti yang saudara sebutkan tadi. Tapi kita bicara berdasarkan kebenaran firman Tuhan apa saja bentuknya. Tidak pusing bentuknya apa. Tetapi yang jelas yang sedang terjadi dan melanda kaum muda adalah inilah yang jadi topik. Jebakan mamon. Ini. Jadi kita mau belajar hari ini bagaimana kita itu tidak dijebak dengan jebakan mamon. Apa yang kita saksikan sekarang tidak pernah masuk dalam analisa teologi, analisa logika etis ataupun juga dalam kehidupan etis. Orang itu mempamerkan kekayaannya. Karena orang yang kaya selalu tutup mulut dan tidak pernah mempamerkan dan memperlihatkan kekayaannya. Itu filosofi yang sudah permanen. Orang yang pintar tidak banyak ngomong. Karena omongannya mahal, omongannya berharga, omongannya bisa menjawab masalah. Komentarnya, itu orang yang pandai, orang yang berhikmat. Tapi orang yang tidak berhikmat, orang yang tidak pandai, itu bicaranya banyak sekali. Orang sini bilang pantau, padahal tidak tahu. Nah ini. Cukup lama ini dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa menjebak jutaan orang. Berikut. Godaan apa lagi? Dengan bekerja dalam waktu yang singkat. Bisa mencapai ini, dipamerkan. Bisa mencapai ini, bisa mencapai ini. Apa ini pamerkan? Mobil-mobil yang ada yang miliaran, ada yang puluhan miliar. Pertanyaannya,
Kenapa banyak orang terjebak? Logis, karena pada umumnya tidak ada orang mau hidup susah. Pada umumnya orang mau cepat memperoleh apa yang dia inginkan. Bahkan sebagian masyarakat, apa yang dia butuhkan belum tercapai, dia sudah kejar apa yang dia inginkan. Nah, inilah dia. Inilah dia. Saudara tahu, inilah juga yang perlu dipersiapkan. Makanya kita tidak boleh menganggap kita sudah usia dan tidak mau belajar apa yang namanya pengetahuan. Almarhum Tante Mary itu tidak bisa baca. Karena dari SD dia tidak mau, karena terbatas untuk bisa ngomong. Tapi kenapa dia bisa masak segala macam yang enak-enak, apalagi yang paling berkesan bagian semua adalah spaghetti. Dan kalau beliau sudah minta mau bikin spaghetti, aduh, ongkos besar ini, karena dia tidak mau kalau tidak bahan yang asli. Ini. Dari mana dia tahu? Dia duduk di televisi, dia lihat ya ini. Dan dia buat. Seorang yang tidak sempurna tapi bisa melakukan karena mau belajar. Kalau saya tidak tahu apa dia punya maksud, dia gambar apa yang di televisi ini. Jadi mari kita renungkan. Kita tidak boleh merasa diri kita tua dan tidak mau belajar. Jangankan kita yang sudah tua, anak muda saja yang masih segar-segar, justru itu yang paling banyak terjebak di dalam kejahatan digital. Jangan lupa, dunia ke depan yang kita masuki adalah dunia digital dan sudah dimulai dari sejak beberapa tahun yang lampau. Bahkan cukup lama, sudah sejak munculnya komputer. Sudah lama puluhan tahun, tapi kita tidak siap. Nah, inilah yang terjadi. Siapa yang mau kerja banting tulang sampai hanya mencapai sedikit, itu kan secara manusianya seperti itu. Oleh karena itu, begitu disebutkan hanya kerja, dalam waktu yang singkat sudah bisa beli rumah sekian ratus miliar, sekian ini puluh miliar, mobil ini dan lain sebagainya. Siapa yang tidak tergoda? Nah, sekarang mulai terungkap. Sudah lama saya ini tidak benar. Ini pasti ada sesuatu. Dan benar. Ada sesuatu. Dan mulai ditangkap, mulai disita. Semua. Banyak sekali berbagai versi kejahatan digital. Dan orang terjebak oleh karena apa? Adanya keinginan untuk seperti itu, mencapai seperti itu, apalagi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini bukan teks proklamasi. Nah, oke. Kita akan melihat apa nasihat firman Tuhan. Apa itu mamon? Saudara tahu mamon kalau kita, ya supaya saudara pikir jangan dikarang-karang. Di dalam berbagai sumber dikatakan, kata mamon itu mempunyai arti merendahkan. Mencari keuntungan secara tidak benar. Keserakahan. Sesuatu yang materi seperti uang, harta, benda, kekayaan duniawi yang menguasai seseorang dibandingkan dengan kepada Tuhan. Nah, yang ini ini sudah mulai terjadi jebakannya. Dan jebakannya bisa begitu cepat oleh karena memasuki dunia digital. Oke, kita kembali dulu kepada firman. Nanti kita diberikan petunjuk bagaimana memahami secara sederhana, secara kajian, secara logis, secara konsekuensi logis kita juga sudah diberikan materi itu.
dalam satu hitungan secara finansial, supaya kita tahu ini jebakan atau bukan. Saudara tahu kenapa teman saya itu itu waktu itu belum dunia digital ya. Tapi kenapa sampai dia bisa mengalami kerugian dan ditipu orang 18 M? Ya tawaran. Ya, nanti kita kembali ke situ. Kita baca ayat dulu. Ya, kita akan melihat apa yang Tuhan nasihatkan dan larang dan apa sebabnya. Lukas 12 ayat 15. Saya harapkan tidak ada satu pun jemaat GPPS Palu yang terjebak dalam jebakan mamon. Ya. Oke. Lukas 12 ayat 15 kita baca. Katanya lagi kepada mereka, lanjut. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Jadi Tuhan sudah ingatkan. Nanti kita akan temukan kenapa Tuhan ingatkan. Ya, waspadalah, berjaga-jagalah. Dan ini berarti tidak ada satu orang yang steril. Siapapun dia, steril dari ketamakan, steril dari keserakaan, tidak ada orang yang steril. Makanya dikatakan berjaga-jagalah dan waspadalah. Saudara tahu kenapa orang terjebak dengan kerja waktu singkat mendapatkan sekian atau mencapai yang hebat? Kenapa orang tertarik dengan ingin memperoleh lebih banyak dengan tawaran-tawaran yang dengan cara yang mudah? Hanya sekian 50.000 bisa menjadi sekian ratus juta. Kalau kita mungkin orang itu pakai dia yang buat program itu, kok produk itu untuk dia tawarkan, ya siapa yang tidak mau? Tapi kalau orang saudara mengerti dan tahu menganalisa saja secara logis, tidak usah pakai ilmu khusus, ini tidak benar. Tapi kenapa saya mau? Ya karena memang ada benih keserakaan dan ketamakan. Itu sama saja dengan orang main judi kan. Pasang 100.000 atau 50.000. Dia harapkan dia menang dari uang-uangnya orang ini. Dengan hanya duduk beberapa menit. Buka kartu. Oh, angka saya lebih tinggi. Tergantung apa bentuk judinya. Apa bedanya? Jadi judi-judi terselubung ini perlu kita pahami. Apalagi di masa digital ini. Luar biasa kalau saya perhatikan, saya renungkan. Pesertanya jutaan orang. Dan yang bisa terkumpul dari sekian. Ini bukan cuma di negeri kita. Dari seluruh penjuru negeri. Dari seluruh penjuru dunia. Ratusan triliun. Siapa sebenarnya yang menjadi kaya? Peserta atau pemilik? Nah, jadi makanya dikatakan waspadalah. Ya, kenapa Tuhan mengatakan? Tadinya ini Tuhan masih mengatakan waspada, tapi rupanya anak Tuhan tidak waspada. Maka diingatkan kembali lagi bagaimana kita itu berperilaku dalam kehidupan kita yang ada hubungannya dengan mamon. Uang adalah
Uang bukan setan, seperti sebagian pendeta mengatakan hati-hati uang itu setan. Tidak. Uang bukan setan. Uang itu hanyalah alat pembayaran, ada yang logam, ada yang kertas. Hanya itu dengan nilainya masing-masing. Kenapa pengaruhnya begitu besar? Ya karena dalam hidup ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya yang kita pakai ini adalah karena adanya uang yang dibelanjakan. Makanya uang dan manusia tidak bisa dipisahkan dalam hal berperilaku hidupnya, dalam segala aktivitas hidupnya. Tidak ada yang tidak butuh uang. Tidak ada. Oh, kosong itu. Kalau orang kata, saya tidak. Nah, semua butuh. Nah, dan Tuhan tahu itu. Umatnya juga butuh. Makanya juga Tuhan sudah tetapkan sebenarnya umat Tuhan ini bagaimana seharusnya. Bagaimana dia memahami apa yang Tuhan sudah sediakan. Bagaimana umat Tuhan ini memanage apa yang Tuhan berikan. Kita sudah diajarkan bahwa cara Tuhan menghadirkan uang dengan cara apa? Bekerja. Setelah diperoleh, kita harus punya kemampuan. Dari hasil yang kita peroleh dari bekerja, kita harus punya kemampuan bagaimana memanage keuangan kita. Sehingga nanti kita baca ayatnya, saya jelaskan dulu. Sehingga itu bisa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau belum mencukupi kebutuhan kita, muncul suatu keinginan lain yang membutuhkan uang, ini yang akan membawa kita kepada duka cita. Kenapa? Tuhan tidak pernah tertarik dengan keinginan. Karena Tuhan memberkati, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Sekarang kita baca ayat. Ya, Ibrani 13 ayat 5. Ada jemaat Tuhan yang terjebak dengan apa? Pinjol? Apa itu pinjol? Ada? Ada. Ya, kalau ada jangan minta bantuan doa ya, karena salah sendiri. Ya. Andai kata juga bantuan doa, kami cuma ya Tuhan tolong buka jalan, tapi itu pastilah sudah itu konsekuensi logis. Ada pinjol, ada injol. Apa itu injol? Belum populer di televisi, tapi saya populerkan di sini. Investasi online. Nah, so itu yang diikuti tadi, apa namanya tadi? Ya, investasi. Kalau pinjaman berarti kita butuh kan? Jadi kita yang ambil, kita yang terima. Kalau injol, kita yang taruh uang kita di situ supaya jadi banyak. Dengan iming-iming yang luar biasa. Nah ini perlu kita ketahui. Makanya saudara minta maaf, andai kata saudara menelpon saya, dan untuk pertama kalinya atau saudara ganti nomor, lebih baik saudara SMS dulu atau WA. Karena nomor yang saya tidak kenal, saya tidak pernah angkat. Apalagi kalau saya lihat nomor ini, oh nomor ini yang dia pakai telepon ini adalah HP. Maka saya jawab, silakan di SMS saja dulu karena saya masih ada tugas lain. Sebab kalau kita menelpon langsung yang tidak kita kenal, jangan kita marah kalau orang tidak angkat kita, karena ini kondisi sekarang seperti itu. Ya, permainan kejahatan di dunia digital luar biasa. Kalau dulu kita hanya kenal kejahatan digital lewat bagaimana seseorang bisa membobol bank, sekarang tidak. Bukan itu. Ya. Tetapi dengan cara
menawarkan yang muluk-muluk, sebenarnya gampang memahami ini. Mari kita baca Ibrani 13 tadi. Kita baca 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Terjemahan lain, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Bukankah tadi baru nyanyikan El Shaddai, tapi dalam irama yang bagus, yang lebih gembira ya. El Shaddai, El Shaddai. Oh, bagus juga, nanti kita nyanyikan itu. Jangan cuma tahu nyanyi El Shaddai, El Shaddai, tapi tidak bisa, tidak mengimani dan tidak mengalami, cuma pengakuan saja. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ini kepedulian Tuhan, ini tanggung jawabnya Tuhan. Berarti saudara tidak akan, saya sebagai orang percaya, tidak akan pernah terlantar. Tidak pernah. Tapi kalau kita sendiri yang masuk dalam jebakan itu, nah kita membawa diri kita di dalam kesusahan. Nanti kita baca ayatnya. Sebenarnya kita tidak perlu punya keinginan menjadi kaya ya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah tetapkan kamu akan jadi kaya. Dari mana? Dari ekor menjadi kepala. Bukan langsung kepala. Ini orang-orang yang mau langsung kepala ini, yang ditangkap-tangkap ini. Oke, kita lanjut. Jadi, apa maksud ayat ini? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kata cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, ini menunjukkan adanya kemampuan memanage, mengatur akan uang belanja kita setiap hari dalam segala apa yang kita butuhkan. Coret itu yang apa yang diinginkan. Kalau belum waktunya, jangan paksakan diri. Kalau kita paksakan diri, kita akan terjebak dalam berbagai-bagai kesusahan. Nanti kita baca ayatnya. Apa yang membuat kita memaksakan diri? Ingin jadi kaya. Coret juga itu di kamus. Karena sebelum saudara ingin, Tuhan sudah tetapkan. Mulai dari dalam kandungan sampai kita sudah lahir dan ada di dunia. Sudah ada rancangan Allah yang begitu mulia. Dan juga langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya mencapai rancangan Allah. Dalam hal hidup yang diberkati secara finansial. Jadi bukan keinginan kita. Ya, bukan. Kita kerja begitu rupa sampai pada akhirnya sampai di situ juga. Akan capai sampai di situ. Nah, jadi cukupkanlah. Jadi atur dengan baik. Waktu saya masih kecil, bahkan ditinggalkan orang tua dan papa dan kemudian remaja ditinggalkan ibu. Saya masih ingat. Ibu saya single parent yang kerja begitu rupa, tapi karena punya keahlian, dia pernah kerja di kesehatan jadi suster, dia pernah juga mengerjakan apa itu kalau tempo dulu orang kawin itu masih pakai ranjang yang pakai kelambu dengan apa ini? Dengan spray yang dibordir. Itu kerjaannya. Ya, dan banyak yang lain-lainnya banting tulang kerja memelihara kami. Saudara tahu, kalau mau kepingin punya makan coklat, beli satu batang itu coklat. Dipotong-potong. Sesuai jumlah anak-anak. Dipotong. Kami menikmati coklat sepotong, satu petak. Bukan satu buah. Kenapa? Karena mampunya cuma itu. Sekarang anak-anak
makan coklat sampai rontok gigi. Oh enggak. Mungkin mereka bisa belikan. Karena mereka bisa belikan, dan mereka lakukan itu. Terus, bagaimana dengan tidak bisa beli sampai 5 batang? Cukup 1 batang. Cukup dipotong-potong lagi, dibagi-bagi. Paling tidak itu anak sudah bisa rasakan, oh ini tuh coklat. Supaya jangan sampai di sekolah dia tukang minta-minta. Atau sampai di sekolah kalau tidak punya nyali dia akan tukang minta-minta. Kalau dia punya nyali dia yang suka bapaja sama anak-anak yang lemah menekan supaya dapat. Tidak bisa. Ya, berpadan dengan apa, mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu, bukan dengan apa yang tidak ada. Kita ini masih bicara kebutuhan, ya, bukan keinginan. Amsal 23 ayat 4 kita baca. Jadi kita baca dulu sebuah apa yang Tuhan sampaikan, kemudian nanti Tuhan memberikan jalan keluar. Amsal 23 ayat 4 dan ayat 5. 2, 3. Janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Kenapa ini saudara? Angan-angan, cita-cita. Tinggalkan itu. Sederhana. Tuhan sudah berikan jalan kan? Kerja. Banting tulang. Ada akhirnya dari ekor, bukan langsung kepala. Berarti tidak ada yang instan. Tidak ada mobil yang bisa memiliki mobil miliaran, mobil mewah miliaran. Kalau tidak kerja keras, kalau sampai dengan begitu cepat, tiba-tiba sudah mobil mewah miliaran dan dipamerkan. Itulah yang perlu kita renungkan. Dari mana dan bagaimana dia bisa peroleh yang sebenarnya. Dan ternyata masuk tahanan. Bukan duitnya, duitnya orang. Duit saudara yang berinvestasi. Bukan duitnya dia. Dan itu bukan keuntungannya dia. Nah, ini dia. Jadi saya juga tertarik dengan salah satu pembicara yang sering muncul di YouTube yang selalu diakhiri pakai akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat kemudian titik-titik. Bagaimana bisa kita tidak bisa pakai akal sehat dalam waktu yang singkat orang bisa dapat ratusan miliar? Kerja apa itu? Orang mati sampai 3 kali, mati 3 kali, bangkit, dia kerja keras juga tidak akan capek itu dalam waktu singkat. Itu kan semua tidak masuk dia. Jadi yang aneh ini kenapa sesuatu yang tidak, yang sebenarnya semua itu kan sederhana. Setiap orang itu akan mengkaji dengan kajian standar logika. Apakah ini logis? Nah, standar logika itu tergantung dari nalar. Ya kan? Masa kita tidak bisa hitung? Yang ilegal sekalipun sudah kita diingatkan. Yang legal sekalipun kita juga sudah diingatkan. Kalau janji-janjinya itu melebihi, melampaui hal yang logis, jangan terjebak sekalipun itu legal. Apalagi ilegal. Kenapa teman saya itu? Ya tadi, ini saya ingat kembali. Sampai harus melayan 18M. Karena tawaran bunga yang besar. Waktu dia mulai taruh. Belum ada yang seperti sekarang.
Belum ada itu digital. Tarik kan. Habis. Tidak ada. Lenyap semua. Berapa lama itu dia harus simpang untuk bersusah payah banting tulang dia mendapatkan 18M. Hilang sekejap. Jadi kenapa? Dasarnya hanya satu. Tamak, serakah, hamba uang. Jadi saya tidak membahas hamba uang ini dalam hal pembunuh bayaran. Dengan harga murah dia bisa bunuh orang. Ini kita bahas dalam konteks digital. Kejahatan digital yang saat ini sedang terjadi. Jadi kenapa yang paling banyak itu sasarannya sekarang yang jadi korban anak-anak muda? Ya itulah mental yang ada sekarang. Mau yang instan. Mau instan jadi direktur, mau instan jadi yang hebat. Padahal kita kembali kepada firman. Tidak ada yang instan. Ya, dalam hal finansial tidak ada yang instan. Hukum Tuhan tidak pernah menetapkan itu. Semua dimulai dari bekerja mendatangkan hasil, uang. Oke, ya. Kita lihat dulu bahaya-bahayanya. Saya tidak perlu mengulangi membaca kenapa Tuhan melarang ini semua. Baik bahaya secara psikologis maupun juga bahaya secara bahaya secara apa? Bahaya secara rohani, secara iman, banyak bahayanya. Dan bahaya yang merusak rohani kita. Silakan bekerja secara wajar. Silakan berbisnis secara legal dan juga logis. Wajar. Jadi kita tidak menjebak diri kita dengan cara-cara kita. Atau keinginan-keinginan. Tuhan tidak tertarik dengan keinginan. Ya. Oke, kita baca dulu beberapa ayat. Jadi, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu itu. Jadi Tuhan suruh kasih tinggal. Sebab itu berbahaya. Dan saya mau ingatkan. Ya, nanti saya bahas, saya ingatkan dulu mumpun saya ingat. Ketika saudara dan saya memahami bahwa cara Tuhan menghadirkan uang itu dengan cara bekerja, maka di dalam kita bekerja ini pun kita perlu tahu bagaimana sesungguhnya kita bekerja. Dengan cara apa yang kita bekerja. Apakah dengan cara seperti mereka yang sudah membodohi banyak orang? Dari orang-orang yang berkeinginan, ada orang-orang yang memang punya keinginan, ada orang-orang punya uang lebih, tapi mau lebih lagi. Daripada tidak diinvestasikan nganggur, masih sana. Dalam waktu singkat, ternyata apa yang terjadi? Jadi sebenarnya ada hitung-hitungannya secara digital. Bagaimana, saya lupa istilahnya. Dikasih naik dulu, turun lagi. Itu ada istilahnya, makanya yang untuk menarik orang terpesona dan terkagum-kagum dan sangat menambah keinginan, orang yang cuma punya menanam 50.000 bisa dapat ratusan juta. Semua di balik digital itu manusia. Dan ini adalah jadi kalau saya berikan saya bagikan apa yang saya peroleh dalam hal bagaimana mengantisipasi secara pengetahuan dalam analisa logis dulu ya, belum pakai ayat. Sesuatu bisnis yang tidak ada fisik perlu dicurigai. Kalau saya berbisnis menjual sesuatu ada fisiknya, tapi digital tidak ada fisik, hanya angka.
Kalau saya menawarkan kepada saudara satu keuntungan yang tidak masuk akal, namanya saya tidak masuk akal, tapi kita kasih masuk di akal kita. Nah, siapa yang bodoh, siapa yang pintar? Makanya kan saya pernah pakai bahasa dunia kan, si A tipu si B. Mestinya tidak boleh, dua-dua tidak bagus kan? Tapi ini untuk satu penilaian. Si A tipu si B, siapa pintar, siapa bodoh? Si A tipu si B, siapa pintar, siapa bodoh? Bukan berarti kita merestui penipuan, tidak. Si A tipu si B, siapa pintar, siapa bodoh. Ini dalam konteks pintar bodoh. Ya? Kalau si B pintar, dia tidak akan kena tipu. Tapi kenapa si B bisa kena tipu? Karena bodoh. Apa yang membuatnya dia bodoh? Keinginan. Bayangkan saudara, satu hitungan yang tidak masuk di akal, kita paksakan masuk di akal kita. Ya kan? Makanya kita itu dinasihati oleh pakar-pakar ekonomi dan pakar-pakar finansial. Jangan, setiap bisnis yang tidak pakai fisik patut dicurigai. Setiap bisnis yang menawarkan keuntungan yang tidak masuk dalam hitungan akal sehat patut dicurigai. Kita tidak boleh cepat terpancing. Jadi jangan lupa, kita sudah diingatkan ya, karena di gereja ini kita bukan hanya belajar Alkitab untuk masuk surga, tapi belajar Alkitab untuk kehidupan tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi dalam segala situasi kondisinya apapun di dunia ini, karena kita masih hidup di dunia. Puji Tuhan, kita sekarang lanjut lagi. Ya. Kita baca dulu bagaimana Tuhan punya tanggung jawab terhadap hidup kita. Filipi 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 19. Kita baca, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Keperluanmu bukan keinginanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Allah yang memenuhi segala keperluanmu. Tubuh jiwa roh kita punya kebutuhan. Tuhan yang melengkapi. Tuhan yang memenuhi. Bukan, tidak ditulis itu segala keinginanmu. Makanya kenapa Alkitab berkata, jagalah hatimu dari segala yang perlu dipelihara. Karena dia punya keinginan. Bahkan ada ayat yang paling ini lagi. Karena hati itu penipu adanya. Luar biasa. Ya. Nah, baik, kita lanjut di sini ya. Jadi ini yang perlu yang kita tanamkan. Sambil kita bekerja secara wajar dan kita berbisnis secara wajar dan kita juga menjalani hidup kita secara wajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena untuk kebutuhan kita itu Tuhan ambil bagian. Tuhan bertanggung jawab. Tuhan memberkati. Kecuali kita tidak kerja. Karena apa yang kita baca di dalam Alkitab? Abraham adalah orang yang kaya. Ditulis, Ishak menjadi kaya, makin kaya dan sangat kaya. Siapa lagi yang tidak kaya di situ? Mereka bukan punya keinginan. Mereka hanya melakukan secara wajar apa yang ditetapkan oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan perintah-perintah Tuhan secara khusus. Tapi bukan terjebak dengan keinginan. Sehingga memaksakan diri untuk itu. Nah, ya. Kenapa Tuhan sangat mewanti-wanti kita? Kita baca 1 Timotius 6 ayat 9. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9.
dan ayat yang ke-10. Jebakan mamonnya ini lebih lagi ketika keinginan itu kita pelihara. Ayat 9, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena apa? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tinggalkan itu. Kerja sewajarnya. Kita kerja keras dan kita banting tulang. Karena itu sudah ketetapan Tuhan. Dengan peluh, dengan keringat, engkau akan memakan rezekimu. Saudara, sederhana. Tetapi ini godaan memang kuat. Jebakan mamon ini memang luar biasa kalau kita tidak waspada. Sebab keinginan di dalam diri seseorang itu memang luar biasa. Kadang-kala saya itu jadi bingung ya. Ini orang mengejar yang seperti, sebenarnya apa sih? Sama juga dengan jabatan, juga sama. Jadi Tuhan sudah ingatkan. Kenapa Tuhan larang dari ayat yang sebelumnya tadi kita baca? Kan dikatakan mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Nah, sudah jadi sekarang kan. Kalau saya sampaikan kebenaran firman ini, jangan membuat kemudian, oh kalau gitu santai-santai saja bekerja, saudara jadi miskin. Oh kerja apa adanya saja, saudara jadi miskin. Kalau saudara tidak bisa berkreasi, berinovasi, dan lain sebagainya dalam kondisi yang saudara akan jatuh miskin. Tidak tekun dengan perkara yang kecil, tidak akan pernah sampai kepada perkara yang besar. Tidak setia pada yang kecil, tidak mau dimulai dari ekor, langsung jadi kepala, masuk penjara seperti yang sekarang ini. Dalam waktu yang singkat mau jadi kepala. Dalam waktu yang singkat juga habis. Ya. Nah ini yang perlu kita paham. Dan ini bukan hanya sekedar masalah-masalah yang bisa atau menjebak kita masuk dalam masalah. Iman terganggu. Menyimpan dari iman. Dalam arti kata, keinginan yang satu ini bisa menerobos masuk sampai di roh dan membuat iman menyimpan. Menyimpang dari iman. Kita sudah lihat ini kan? Kita sudah baca. Sebab oleh memburu uanglah. Beberapa orang menyimpang. Dia sudah lupa imannya. Dia sudah lupa ketetapan firman. Dia sudah lupa dan tinggalkan. Dan dia pokoknya kejar. Kenapa dia kejar? Ya, memburu. Sesuatu yang dikejar, berarti yang dikejar itu sedang lari. Nah, kenapa dia kejar terus? Padahal Tuhan sudah punya rancangan yang begitu indah bagi kehidupan kita. Untuk semuanya jalan secara wajar sesuai kebenaran firman. Dari ekor terus naik dan tidak turun tapi kemudian menjadi kepala. Kenapa ada yang dikejar? Karena ada keinginan. Ada keinginan. Jadi saudara, memang pergumulan terhadap diri sendiri dengan segala macam 1001 macam keinginan hati ini, keinginan daging ini luar biasa, ya. Sehingga kita merasa lebih pede, percaya diri kalau memakai yang branded. Kita merasa diri kita lebih percaya diri kalau sepatu yang kita pakai, ataupun kemeja yang kita pakai, atau rok yang kita pakai, siapa mau pusing? Ya, berfoto dengan tas,
Saya kadang-kala jadi ketawa orang ibu-ibu foto dengan tas DP merek dia taruh di depan. Siapa pusing yang itu merek? Kamu menjadi apa? Kamu menjadi artis promosi yang gratis. Artis dibayar loh, tapi ini gratis. Kalau tidak sengaja merek di luar tidak apa-apa. Tapi saya baru-baru melihat ada satu gereja yang selalu muncul di FB. Setiap kebiasaan mereka setiap habis ibadah itu berfoto. Ya, foto yang melayani bagus juga supaya tahu tanggal sekian ini yang ini apa nih? Ini yang melayani. Jadi tahu foto. Tapi selalu lagi ada itu orang-orang itu yang selalu ini. Ibu-ibu jejer dengan tasnya. Aduh. LV. Aduh. Saya lihat ini. Saya perhatikan kasih close up. Oh, LV dari kepala sampai di kaki LV. Ini sama dengan merek apa ini? Iklan berjalan. LV. Padahal tidak dibayar. Inilah perubahan yang ada. Sekarang masa pandemi banyak suami saya dikit tidak terganggu pengeluaran. Tidak perlu beli bibir merah, lipstik. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang hitam kayak Dracula. Ada juga yang ungu kayak kejepit di pintu. Sekarang bebas Pak. Jadi kira-kira itu dompet agak lebih tebal sedikit ya. Ya, karena tidak ada lagi, belikan foundation, belikan saya, ini tidak ada lagi. Tidak ada. Kenapa? Bikin apa mau pakai macam-macam, separuh tak tutup masker, cuma mata saja yang kelihatan. Tidak perlu lagi beli eyeshadow, tidak perlu lagi beli itu alis kinin dan lain sebagainya. Kenapa? Jadi sangat menolong ini pandemi. Siapa mau lihat ngana? Ini paling ini surah, cepat sedikit. Karena itu sudah yang selalu bikin terlambat pergi pelayanan. Mai Tuhan masih smengking. Ya. Ya kan? Sekarang ada. Coba buka semua masker dalam 15 detik. Semua kelihatan jelek. Sekarang tidak ada yang bisa menilai kita jelek apa tidak. Karena orang cuma lihat mata. Dan bertepatan, ini orang DP mata bagus. Begitu buka, astaga. Cuma mata dan yang bagus. Ya, tapi kita ditolong dengan masker ya. Mau monyong kah, mau ompong kah, mau lupa gigi palsu, lupa dipasang, tidak ada yang tahu. Cuma kadang-kala pemimpin pujian tidak sadar. Beri senyum kiri kanan. Mau beri senyum bagaimana kiri kanan? Ya kan? Tidak ada yang mau kuliah. Orang juga tidak pernah tahu saudara gosok gigi atau tidak. Tidak ada yang tahu. Pakai odol juga tidak ada yang tahu. DP bau kita isap sendiri dari mulut naik ke hidung. Karena tak tutup masker. Ya kan? Jadi ternyata pandemi ini sangat menolong banyak. Artinya mengurangi pengeluaran. Saya tidak tahu ini nanti ketika, ini kan sudah mulai habis kan? Kan saya sudah bilang minggu lalu, so habis itu pandemi. So pergi nih om, tinggal berdoa jangan dia panggil DP tante lagi. Nih DP om yang nama Mikron dia so pulang. Tapi ini kalau so lepas masker, siap-siap. Itu so banyak tentu permintaan. Ya. Apalagi sudah cabut itu antigen mau berangkat, sudah mulai ini. Ini kaki sudah mulai gatal mau berjalan, mau tur. Ya. Tidak apa-apa, asal memang sudah waktunya dan itu memang bisa dilakukan karena Tuhan ada ayat mengatakan Tuhan memberkati kita untuk dinikmati, tetapi jangan paksakan diri. Ya, yang terakhir kita baca ayat-ayatnya saja ya. Ya. Oke. Amsal 10 ayat 4. Amsal 10 ayat 4. Ini bedanya bagaimana kita lihat ketetapan Tuhan. Sama-sama.
Tangan yang lamban atau malas membuat miskin. Tapi tangan orang rajin, ya, jadi dalam bekerja itu harus rajin. Tuhan berikan saudara pekerjaan sebagai sumber pemasukan. Kerjakan dengan baik, kelola dengan baik, kembangkan dengan baik. Ada situasi kondisi apa saudara kita harus bisa menjawab. Dengan mungkin ada inovasi apa, ada apa. Masa itu terus. Ya tentu harus menarik. Apalagi kalau sudah ini selesai pendidikan, orang sudah mulai berjalan toh. Orang pasti harus membuat sampai orang bisa tengok. Ini bukan toko gelap-gelap. Siapa mau masuk? Saudara lihat itu toko terang benderang. Orang tak, apa itu ya? Rames, terang. Orang mampir. Tangan orang rajin. Jadi saudara yang rajin tidak usah khawatir. Karena sudah dikatakan kok. Tangan orang rajin menjadikannya dia apa? Dengan sendiri, artinya apa? Kerja, ya kan? Kerja. Ini pemalas ini paling sanaan dengan stay at home, work from home. Kerja dari rumah. Apa dia bikin? Tidur. Ya, tidur. Bekerja komputer, di tempat tidur, sandar, tidak lama dia. Sudah. Oke. Nah, ini lagi sebelum berdoa ya. Supaya kita tahu. Amsal 10 ayat 22. Bagaimana nikmatnya itu bentuk kekayaan yang Tuhan berikan dari hasil bekerja banting tulang. Bukan bikin-bikin bodoh orang lewat digital. Sama-sama. Tuhanlah, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Berarti bisa dinikmati. Kenapa? Karena itu berkat dari Tuhan. Andai kata saja saudara bukan pemilik daripada bisnis digital itu. Kemudian saudara invest 50.000 dapat 100 juta. Apakah itu mendatangkan damai sejahtera? Oke. Nah, sekarang ayat kunci. Ini perhatikan supaya tidak terjebak. Dan Tuhan sudah tetapkan memang tidak boleh seperti ini karena risiko. Amsal 13 ayat 11. Amsal 13 ayat 11. Ini dia. Ini tuh bisnis yang bisnis digital yang tidak benar. Bisnis yang cepat diperoleh. Baca. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Kenapa sedikit demi sedikit? Karena dari ekor menuju ke puncak. Dan ini sudah terjadi. Begitu buka televisi, itu dulu berita yang keluar. Dalam waktu singkat. Mobil bukan cuma miliaran, belasan miliar dan puluhan miliar. Dalam waktu singkat. Sekarang dalam waktu singkat, sekian banyaknya sudah raib. Sudah disita negara. Mari. Mau instan? Saudara lihat, hai anak muda. Lihat, mungkin sekarang terpisah-pisah duduk. Kalau kita masih kecil, gampang sekali kita lari kepada orang tua, bermanja-manja, memeluk, minta duduk di pangkuan dan lain sebagainya. Setelah sudah dewasa, jadi remaja, jadi pemuda, dan lain sebagainya, atau pemudi, sudah jarang dapat melihat muka orang tuanya, wajahnya. Lihat wajah mereka. Kenapa keriput? Kenapa otot-otot yang
tegar, yang kekar itu sudah mulai tabembeng. Itu karena mereka kerja keras untukmu. Sampai kamu bisa sekolah, kamu bisa menikah, dan lain sebagainya. Mereka banting tulang. Mereka kerja dengan keras. Padahal yang mereka cari apa? Supaya kamu bisa minum susu. Karena setelah umur sekian, anak itu harus lepas dari susu orang tuanya. Dan kebutuhan perkembangan untuk fisiknya, pertumbuhan otaknya, pertumbuhan seluruh tubuh kita ini waktu kita masih kecil. Butuh itu. Dan orang tuamu sudah banting tulang. Sampai kamu bisa kuliah, bisa punya kesarjanaan, dan masih bisa berkata kepada orang tua, ketinggalan, mama tidak mengerti, sekarang ini lain, sekarang digital. Ya, dunia apapun yang berubah namanya menurut zamannya, kejahatan ada di dalamnya. Dan ini seringkali tidak diantisipasi, orang hanya terpesona. Makanya anak-anak muda, kaum milenialnya, jadilah pakai akal sehat selain pakai iman. Karena iman tidak menghilangkan akal sehat. Kalau iman menghilangkan akal sehat, itulah orang-orang yang mabuk agama. Menjadi radikal, menjadi ekstrim. Seolah-olah kaki sudah tidak injak tanah, seolah-olah sudah di sorga. Mari. Dan saudara tahu apa yang paling pedih bagi orang tua? Begitu dia dipanggil oma, begitu dia dipanggil opa, maka itu akan jadi barang olokan, barang mainan, barang embuli. Apa itu? Apa embuli ya? Iya. Siapa yang jadi saudara berani guyonan dengan kata-kata yang nyerempet kepada papa mamamu? Tidak. Tapi berani melakukan kepada opa-oma. Coba perhatikan opa-opa dan oma-oma kalau tidak jadi mainan daripada mainan yang tidak etis daripada cucu-cucu. Kenapa opa tidak tersinggung? Oma tidak tersinggung karena dia sayang. Sehingga kadang-kala opa dan oma lebih sayang dari papa mama ini. Makanya kalau papa mama tidak kasih, kita lari sama opa, sama oma. Bukankah begitu? Terus kenapa akal sehat kita sebagai generasi milenial yang sekarang ini kok bisa dikalahkan dengan kejahatan-kejahatan digital? Bahkan pelakunya juga kaum milenial. Tidak boleh ada di dalam gereja seperti ini. Gereja harus bertanggung jawab mendidik jemaatnya. Jangan hanya mendidik ayat masuk sorga. Karena masuk sorga sudah disediakan oleh Yesus. Gereja memang perlu membimbing rohani mereka supaya tetap tekun dan setia. Tapi gereja juga harus menjawab tantangan-tantangan zaman yang sekaligus menjadi tantangan iman. Makanya ada ayat berkata, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Bekerja saudara. Stop dengan itu. Pembodohan yang sangat menggoda. Kenapa? Sederhana saja, selalu saya kasih contoh umum yang tidak usah pakai ayat. Si A tipu si B, memang tidak boleh menipu. Tapi kenapa si B kena tipu? Karena dia bodoh. Nah kita harus tahu hal-hal yang wajar, hal yang tidak wajar dan tidak masuk akal punya. Mungkin kita berkata, kita cuma di Palu. Sudah digital itu tembus sampai di pelosok desa. Jangankan digital, narkoba saja yang itu ada bentuk fisiknya bisa sampai di dusun-dusun begitu cepatnya, apalagi digital. Kita cukup dulu ini hari ya. Kita mau nyanyi itu El Shaddai. Ya.
El Shaddai. Supaya kita makin yakin Tuhan pelihara, Tuhan jaga, tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah susah. Ya, yang kita tinggalnya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, siap. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin, amin. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Amin. Haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah, Sekali lagi, berkatnya melimpah. berkatnya melimpah. El Shaddai. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh belajar daripada kebenaran firman. Kami juga boleh belajar dari segala realita hidup yang sedang kami hadapi dan yang terjadi di sekitar kami dan di dunia ini dan dimanapun kami berada. Karuniakan kami roh hikmat akal budi, sehingga kami dapat memahami, kami dapat mengerti, sehingga kami boleh bersikap dan bertindak seturut dengan kebenaran firman-Mu. Situasi kondisi yang sedang kami hadapi, era digital yang saat ini sedang kami jalani dalam kehidupan kami dan akan semakin canggih dan semakin canggih ke depan. Biarlah Tuhan bukakan pemahaman kami. Bukakan dan celikan mata kami untuk boleh melihat dan memetakan situasi apapun yang sedang kami hadapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga tidak ada satu jebakan bentuk apapun yang menjebak kami, termasuk jebakan mamon. Sehingga kami boleh tetap hidup menurut kehendak-Mu. Dan dalam hal ini bekerja karena Tuhan memberkati kami. Tuhan sudah menetapkan, bukan turun tetapi naik, bukan ekor tetapi kepala. Tuhan sudah menetapkan bagi kami bahwa berkat-Mu itu tidak mendatangkan kesusahan, tetapi adalah damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memperhatikan kami. Engkau adalah Allah El Shaddai yang sudah menyertai dan memberkati kami. Dan biarlah Tuhan Engkau tilik setiap kami, agar supaya kami tidak terjebak dengan keinginan-keinginan kami. Karena kami tahu Engkau memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu, pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Roh Kudus menuntun seluruh jemaat Tuhan mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam hidupnya. Dan pertolongan perlindungan-Mu dari segala yang jahat, apapun bentuknya, dari manapun datangnya, yang selalu mau mengganggu kehidupan umat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami kepatakan hancurkan semua kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama Tuhan.
Berkati bangsa kami, Amin. Bapak Presiden dan Wakil dan seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, seluruh desa-desa dan dusun-dusun, setiap aparat Tuhan berikan roh takut akan Allah. Amin. Dan roh hikmat akal budi untuk mereka boleh menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab kepada Engkau yang punya langit dan bumi. Amin. Terima kasih Bapak. Memberkati akan para tenaga medis dan para medis yang saat ini masih menyelesaikan tugas mereka untuk Tuhan menghadapi sisa-sisa pandemi ini. Terpujilah nama Tuhan, karena Engkau sudah saatnya Tuhan mengangkat seluruh pandemi dari dunia ini dan dari bumi ini dan dari negeri kami. Amin. Sehingga kami boleh terus berkarya bagi Tuhan. Amin. Lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu yang belum selesai. Amin. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah mengambil bagian dalam apapun yang mereka persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, baik pembangunan dan sebagainya. Semuanya Tuhan berkati. Terima kasih untuk tempat kami boleh beribadah. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Amin. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, tetap melakukan protokol kesehatan yang ada. Tetap yakin dan percaya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.